Saya tahu siapa pemain-pemain kimia di Jakarta ini yang besar. Di awal-awal itu jadi momen yang sangat mengembirakan atau bagaimana waktu dapat kontrak pertama? Artinya saya Hmm. kantor tidak punya, tempat produksi juga seadanya, hanya di garasi gitu Mas Hadi ya. Wah, semangat pagi wira usahawan muda. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Mas Kresno Budi. Saya akrab menyapa beliau dengan Mas Budi. Beliau seorang pengusaha, founder dari PT Wijaya Agung Hutama yang bergerak dalam produksi eh, chemical untuk pembersih. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mas Hadi. Baik Terima Mas kasih Budi. sekali kesempatan ini Pak Mas Hadi. Terima kasih Iya, berkenan hadir di sini Mas Budi. iya. Mohon Mas Budi perkenalkan Mas Budi dulu siapa dan seterusnya. Baik. Nama saya Kresno Budi Putranto. Saya lahir dan besar di Ponorogo. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah saya itu dulu seorang pegawai Depak waktu masa aktif. Kemudian ibu saya itu sebagai pedagang. Kemudian saya dididik oleh orang tua saya dengan penuh kesederhanaan dan apa adanya. Dan yang paling ditekankan adalah kejujuran, kemudian dan kerja keras gitu. Baik Mas Budi, bisa ceritakan Mas Budi ini orangnya seperti apa sih Mas? Juga kemudian mungkin ada hal-hal yang menginspirasi kehidupan Mas Budi, orang tua kah, istri atau anak-anak, silakan Mas Iya. Budi. Kalau saya menggambarkan diri saya itu sebagai pembelajar, karena sampai saat ini saya masih belajar menjadi pengusaha, belajar menjadi suami yang baik, belajar menjadi ayah yang baik, dan belajar menjadi orang yang lebih berguna bagi orang lain gitu Mas Jati. Baik, Iya. baik, makasih Mas Budi. Iya. Kalau saya bertanya nih, satu kata yang mencerminkan siapa Mas Budi, apa itu Mas Budi? Ya, saya seorang pembelajar. Oh baik, Iya. jadi Mas Kresno Budi sebagai Iya. pembelajar ya. Pembelajar, iya. Baik, Iya. terima kasih Mas Budi. Iya. Mohon diceritakan keseharian Mas Budi nih di luar dunia bisnis nih. Kalau di luar dunia bisnis, saya aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, Mas Yati. Jadi saya aktif di salah satunya di filantropi ya lazismu. Di samping itu saya juga aktif dalam kegiatan keagamaan untuk Dewan Kemakmuran Masjid. Iya. Saya memandang ini penting karena harus ada keseimbangan antara mencari dunia bisnis dengan keseimbangan rohani kita. Gitu. Jadi harus keduanya saling melengkapi gitu. Iya. Ya di bisnis saya belajar bagaimana memperbaiki kehidupan dunia dalam arti kehidupan ya untuk sandang, pangan dan lain sebagainya. Kemudian di dunia filantropi dan dunia keagamaan saya belajar bagaimana itu berbagi, bagaimana kita memahami tentang rezeki yang Tuhan atau Allah berikan kepada kita. Itu saya belajar dari situ. Baik Mas Didi, Iya. luar biasa ya. Ternyata Mas Budi itu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat Mas. Betul, ya. Di iya. dalam bisnis juga, Berusaha. tetapi juga mengejar akhiratnya juga Iya. dikejar. Iya. Baik Mas Budi, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita membahas bisnisnya, Iya. yaitu bisnis dari PT Wijaya Agung Hutama yang dipimpin oleh Mas Budi. Nah, PT Wijaya Agung Hutama ini mengerjakan apa Mas Budi? Jadi PT Wijaya Agung Hutama itu bergerak di bidang manufaktur. Dia produsen untuk bahan kimia pembersih. Baik. Nah, bahan kimia pembersih itu meliputi seperti hand soap, sabun cuci tangan, pembersih lantai, kemudian untuk pembersih kaca, pembersih metal, segala macam bahan kimia pembersih untuk permukaan, baik itu untuk permukaan benda keras maupun permukaan benda seperti lantai karpet atau lantai vinil dan lain sebagainya seperti itu. Jadi permukaan keras, halus maupun lunak juga. Iya. Oh baik. Jadi masing-masing ada treatmentnya khusus gitu, ke masing-masing gitu.
Di sini Iya. Mas Budi memproduksi dan mendistribusikannya. Betul, saya memproduksi dan mendistribusikan untuk pelanggan-pelanggan kami. Itu Iya. pelanggan tersebar di seluruh Indonesia atau di Jabodetabek, Mas Budi? Lebih ke Jabodetabek, tapi mereka punya proyek itu di hampir seluruh Indonesia. Baik. Iya. Iya. Kalau boleh tahu nama produknya apa, Mas Budi? Jadi saya ngambil branch itu Best KP. Best Best KP. KP ya. Best artinya apa namanya? Ya, Terbaik. ini doa ya, terbaik mudah-mudahan. Brand KP itu adalah kimia pembersih. Oh, Iya. Karena gitu. ketika saya membuat hak paten merek. Hak paten merek itu tidak bisa dengan kata-kata. Best itu adalah kata-kata umum. Baik. Maka biar bisa kita jadikan merek harus ada embel-embelnya apa. Jadi saya Best gitu. KP, jadi itu bukan kata-kata umum. Bukan kata-kata yang dimiliki secara umum. Jadi dengan saya tambah KP itu bisa dipatenkan merek itu untuk menjadi merek dari produk saya. Oh, begitu. Baik-baik. Iya. Nah, Best KP ini sendiri menyasar siapa ya? Pelanggannya siapa yang dibidik? Jadi pelanggan kami itu lebih kepada kontraktor cleaning service. Jadi mungkin saya B2B ya, Mas Iya, Yati ya, B2B ya. Pelanggan kontraktor cleaning service tadi ya? Kontraktor cleaning service. Berarti betul. seperti yang membersihkan bandara ataupun perkantoran seperti itu. Betul ya. Oh, Iya. baik. Terus kalau Mas Budi dari seluruh pelanggan ini, mungkin Mas Budi sendiri ada pelanggan yang diincar itu. Siapa yang pengen Mas Budi dapatkan itu pelanggannya? Mungkin ya, untuk saya bercerita lebih feedback lebih ini ya, awal mula saya mendapatkan pelanggan itu, saya itu pertama kali pelanggan saya itu adalah cleaning service yang mengelola Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu awal sekali saya mendapatkan customer sejak perusahaan ini berdiri. Tahun berapa itu, Mas? Itu sekitar tahun 99 sampai atau awal 2000 gitu ya. Baik. Awal 2000 ketika kita awal-awal berdiri itu. Nah, dari situ saya merasa mendapatkan suatu saya sangat bersyukur luar biasa karena samping saya mendapatkan pelanggan, saya juga merasa mendapatkan suatu kepercayaan dari perusahaan yang sebesar pengelola bandara gitu, Mas Yati. Ya, dari situlah timbul kepercayaan. Berarti produk saya ini layak untuk digunakan perusahaan cleaning service. Kelas itu ya? Betul. Jadi saya rasa lebih meningkatkan reputasi gitu ya. Betul sekali. Sehingga menjadi suatu jalan bagi saya untuk membawa nama itu kepada calon-calon pelanggan kami. Ini loh, bandara saja udah memakai produk kami. Portofolio. Iya. Sehingga alhamdulillah itu suatu ini tersendiri bagi kami. Booster lah ya, pendorong ya. Pendorong yang sangat luar biasa. Baik. Jadi setelah itu berkembang pasarnya. Berkembang, betul. Setelah dari bandara, hotel mulai memakai, kemudian mall-mall mulai memakai, Baik. ITC mulai memakai, bahkan dulu seluruh ITC itu memakai produk kami. Oh, begitu. Untuk cleaning service-nya. Berarti masih adakah target untuk mengembangkan pasar ini lagi, Mas Budi? Tentunya kami ingin semakin bagus dan semakin berkembang. Baik untuk dari segi kualitas produk maupun dari pasar. Kira-kira kalau saya tanya 5 atau 10 tahun lagi, ini Wijaya Agung Utama akan sampai di mana ini posisinya? Gitu? Ya, mudah-mudahan ini harapan kami, Mas Hadi, kita bisa berkembang, ada cabang-cabang di seluruh Indonesia gitu, Mas Hadi ya, terutama di kota-kota besar. Karena apa? Karena saya yakin kota besar itu pasti mempunyai gedung yang perlu pengelolaan. Betul. Dan untuk pengelolaan itu selalu membutuhkan chemical, dan chemical itu ibaratnya seperti makanan pokok, harus ada. Terutama untuk cleaning service. Yeah. Kalau untuk rumah tangga mungkin kita ngepel ya pakai air biasa ya nggak masalah. Yeah. Tapi kalau cleaning service ngepel tanpa chemical pasti akan dikomplain oleh klien, oleh yang punya propertinya. Iya, betul.
Karena cleaning service kan sebenarnya untuk perawatan agar umur pakai dari properti itu menjadi lebih panjang. Paling jauh sekarang sampai kota mana, Mas Budi? Kalau untuk ini mungkin gini ya Mas Hati ya, kalau cleaning service itu karakternya dia itu punya kantor pusat mungkin di Jakarta, tapi dia punya job set di berbagai wilayah di Indonesia. Sampai chemical saya itu mulai dari Aceh, Sumatera, Palembang, sampai ke Bali pakai chemical saya. Bahkan yang saya membuat agak terkejut ketika saya pulang ke Ponorogo di kampung saya, di dekat kampung saya itu ada sebuah perusahaan tepung tapioka, itu memakai chemical saya. Tanpa Mas Budi tahu Tanpa ya? sepengetahuan saya gitu. Oh, Ya, gitu. padahal jauh di sana gitu Mas Adi. Baik. Iya. Dan kalau kita lihat aja sekarang stasiun kereta bertambah, Betul, iya. bandara bertambah terus Betul, ya. iya. Ya. Fasilitas umum juga tambah. Ya, Bertambah, pasti iya. kebutuhan akan chemical buat cleaning service akan bertambah Nah, terus betul ya. ya. Baik. Ini menarik sekali. Nah, dalam perkembangannya, Mas Budi ini memposisikan Wijaya Agung Hutama itu di mana? Sebagai pemain premium kah atau seperti apa? Mohon bisa iya. dijelaskan. Kalau posisi kami itu sebenarnya kami tidak mentargetkan chemical dengan harga termahal, bukan. Chemical dengan harga termurah juga bukan. Tapi saya memposisikan kita ini bukan hanya sebagai supplier, bukan hanya sebagai penjual, tapi saya memposisikan diri sebagai partner gitu Mas Hati. Sebagai partner. Sebagai partner. Kenapa sebagai partner? Jadi ketika customer saya itu ada problem di lapangan, wah ini kok lantainya kusam, ini kok toiletnya kurang wangi ini. Oh gitu. Lah kita yang harus hadir di situ. Oh Nih, baik. ya. Jadi di situ posisi kita itu sebagai problem solving. Problem solver ya. Iya, problem solver bagi customer kita. Bagi gitu. customer. Iya. Oh Iya. baik. Iya. Nah, selain dari posisi tadi, apa yang membedakan selain dari tadi ya, Iya. dari after sales and service tadi Iya. yang disampaikan Mas Budi, apa yang membedakan Best Cafe dari produk-produk yang lain, Mas Budi? Mungkin kalau saya jadi pelanggan, mungkin dengan juga user mungkin juga akan berpikiran seperti itu. Iya. Kenapa saya harus memakai Best Cafe gitu Mas Hadi ya. Nah ini sesuai dengan apa yang saya canangkan di awal sebagai tagline kami adalah best product and best service. Best product itu bukan berarti kami merasa yang paling baik, bukan. Tetapi kami merasa bahwa saya akan menyediakan yang paling tepat bagi kebutuhan customer. Produk yang paling tepat apa? Akurasinya yang paling cocok seperti apa? Kemudian di samping itu juga pelayanannya seperti apa? Kemudian yang saya bangun dari tagline itu adalah kepercayaan. Karena saya berkeyakinan bahwa pelanggan akan membeli karena melihat dari tentunya kualitas produk. Tapi dia akan kembali ke kita kalau pelayanan kita itu bagus. Baik. Lah seandainya produk kita bagus, pelayanan kita bagus, maka akan timbullah kepercayaan. Kalau pelanggan sudah percaya ke kita, tentu tidak akan melupakan kita gitu. Jadi akan menjadi pelanggan yang loyal gitu Mas Hadi. Iya, jadi dan dua itu. Kembali lagi. Iya, dan kembali lagi, dan itu repeat order terus yang yang kita harapkan seperti itu. Berarti di sini kuncinya Mas Budi bisa mempertahankan customer untuk loyal kepada Mas Budi. Betul, kepada betul. Pada PT Wijaya Agung Hutama. Iya. Baik. Jadi pada produk kami tidak hanya sekedar menyediakan produk, tapi kami juga membuka semacam solusi bagi mereka kalau seandainya mereka punya problem. Karena seringkali saya melihat orang hanya menjual saja. Ketika customer itu merasa ada masalah, mereka tutup mata, tutup telinga dan sebagainya. Tapi
justru saya melihat ini adalah peluang kami untuk belajar. Mungkin juga apakah dari produk kita perlu dikembangkan, ataukah dari lantai ini ada masalah spesifik yang tidak bisa diatasi dengan chemical tertentu. Saya harus memberikan solusi, memberikan alternatif. Oh, harusnya pakai chemical yang seperti ini, begitu. Dan itu sering terjadi atau sekali-kali saja terjadi itu, Mas? Itu sering terjadi. Sering terjadi. Terutama dari area-area yang baru-baru ini, Mas Hadi ya. Karena begini, clean service itu kan mereka sifatnya kontrak setahun, kemudian setelah kontrak selesai barangkali akan diambil alih oleh PT yang lain. Nah, dari situ kan perlu penyesuaian yang ya operatornya, kemudian ya areanya, kemudian karakter material yang ada di situ seperti apa, gitu itu Mas Hadi. Baik. Iya. Jadi lebih pada penyesuaian. Bukan kesalahan dari produk itu sendiri, tapi mungkin juga aplikasinya yang kurang tepat atau pemakaian material yang harus lebih tepat. Begitu ya Mas Budi? Betul ya. Sekarang kita kembali ke titik nol Mas Budi. Garis start lagi. Kalau tadi udah Mas Budi menceritakan isi dari bisnisnya Mas Budi, sekarang kita dari garis awal lagi yaitu titik nol. Adakah momen yang secara spesifik itu menjadi pemicu sehingga memutuskan untuk aku akan mulai bisnis Wijaya Agung Utama? Nah, seperti itu. Ya, siap. Ya, mungkin sebelum saya timbul ide untuk membuat perusahaan itu Mas Hadi ya, itu awalnya memang setelah lulus kuliah, kira-kira tahun 95 itu Mas Hadi. Nah, itu usia saya sekitar 25 tahun ya kira-kira ya. Sangat muda Mas ya. Penuh semangat. Iya. Tapi waktu itu saya masih ke Jakarta, hijrah dari saya kuliah di Jember, kemudian setelah lulus saya ke Jakarta. Ke Jakarta saya mencari pekerjaan waktu ceritanya. Saya diterima di suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan juga Mas, perdagangan pupuk dan alat-alat perkebunan. Baik. Nah, di situ saya kira-kira setahun kemudian saya dipindah tugaskan ke Medan. Di Medan kira-kira sekitar 2 tahun begitu di sana. Nah, pada tahun 98 kan terjadi agak suasana di negara kita agak chaos, agak bagaimana gitu. Sehingga orang tua saya telepon saya, kamu jangan jauh-jauh, ini suasana lagi kurang bagus. Akhirnya saya, ya namanya orang tua harus apa kata orang tua ya harus kita turuti gitu Mas Hadi ya. Kemudian saya ngomong baik-baik sama pimpinan saya waktu itu. Pak, ini kondisi seperti ini. Saya diminta sama orang tua saya untuk tinggal di Pulau Jawa. Biar nggak jauh-jauh dari rumah gitu mungkin ya. Kemudian saya keluar dari situ dengan izin baik-baik. Saya pulang ke Jakarta. Di Jakarta saya bekerja pada perusahaan perdagangan juga, perdagangan kimia. Tahun 98 itu tahun ya? Tahun 98, 99 gitu kira-kira. 98 akhir. Wah, lagi rame-ramenya tuh ya? Rame-ramenya. Iya. Waktu saya bekerja di situ, perusahaan kimia, saya di situ banyak sekali mendapatkan pelajaran sebenarnya ya. Saya tahu siapa pemain-pemain kimia di Jakarta ini yang besar. Kemudian saya tahu siapa pemain-pemain pupuk besar di Jakarta. Tapi saya merasa kok tidak nyaman gitu di lingkungan itu gitu loh. Tapi kalau dari segi
apa yang saya dapatkan, pengetahuan yang saya dapatkan itu memang banyak. Tetapi dari kenyamanan mungkin saya nggak cocok ya dengan lingkungan pekerjaannya. Kemudian tidak sampai setahun saya di situ, ada teman saya menawarkan, bagaimana kalau kamu bantu bisnis saya? Saya ini sedang merintis usaha, kamu mau nggak? Ya sudah, saya karena itu teman baik, saya tahu karakternya baik dan baik, saya mau, saya ini kan. Bidang apa itu? Maaf saya tanya. Bidang apa waktu itu? Itu di bidang saya diserai tugas untuk bidang agrochemical. Karena dia tahu saya lulusan pertanian dan saya bekerja sebelumnya juga di bidang pertanian. Kemudian dari situ, tapi karena itu perusahaan baru dirintis, sehingga saya harus mencari supplier sendiri, saya harus mencari pelanggan sendiri, bahkan saya harus menentukan harga jual sendiri. Kemudian sampai dengan penagihan saya juga yang melakukan sendiri. Nah, tapi saya ya merasa menikmati sebenarnya waktu itu ya. Saya merasakan lebih belajar banyak di situ juga. Nah, kemudian suatu saat saya itu ditugaskan untuk ke Surabaya. Ke Surabaya itu saya menemui pimpinan dari importir pupuk yang cukup besar di Surabaya. Baik. Ya. Nah, di situ ketika datang, kemudian malamnya saya tuh diajak makan malam sama pimpinan itu. Saya ditelepon, Pak, nanti ketemuan di sini, kita makan malam di sini. Sebelumnya saya belum pernah ketemu muka, saya hanya per telepon saja. Ya. Ketika saya ketemu, saya kaget, Mas Hati. Orangnya itu masih muda. Mungkin seumuran saya. Namanya Mas Romi. Mas Romi, saya itu kalau dengar suara Mas Romi itu ya saya pikir sudah sangat senior sekali. Ternyata kok masih muda ya. Ya waktu itu mungkin sekitar umurnya sekitar 29 atau 28 gitu. Iya, terus dia bilang, saya dulu juga karyawan seperti Anda. Tapi saya itu dulu di suatu perusahaan besar yang ternama di Surabaya. Dan posisinya juga sudah bagus, Mas Hati. Dia menceritakan, tapi saya itu nggak mau menjadi ekor gajah. Dia bilang gitu. Maksudnya gimana? Saya itu mau jadi kepala, meskipun hanya kepala semut. Dia bilang, saya bilang kan semut nggak ada ekornya, Mas. Saya bilang. Menarik filosofinya ya. Terus saya bercandain, kalau jadi ekor cicak mau nggak, Mas? Saya bilang. Ya dia jawab, kalau ekor cicak malah kalau terjadi masalah malah ekornya ditinggalkan. Kamu yang akan dikorbankan. Perkataan itu sangat menginspirasi saya gitu, Mas Hati. Terus saya pulang, saya naik kereta api waktu itu. Di perjalanan itu saya tuh berpikir tidak mau menjadi ekor gajah. Padahal saya tahu perusahaan yang dulu dia bekerja itu sangat menjanjikan sekali untuk masa depan. Sedangkan perusahaan saya itu masih katakanlah baru mulai gitu. Yeah. Nah, kenapa saya kok nggak jadi kepala semut saja begitu? Waktu saya berpikiran seperti itu. Kemudian ketika saya juga teringat ketika dulu di Medan itu saya pernah ikut ini, diundang sama teman untuk MLM gitu, Mas Hadi. Iya, MLM. Waktu itu narasumbernya itu orang cukup ternama juga, namanya Robert Angkasa. Robert Angkasa. Nah, mereka itu beliau itu bilang, pokoknya nikmati hidup, kamu harus punya freedom of time, harus punya freedom of money. Itu saya, waduh,
benar juga ya, kalau misalkan kita itu jadi pengusaha, kita kita menjadi kepala, artinya kita bebas berekspresi, bisa mengungkapkan menjalankan ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Kemudian kita mungkin punya kebebasan waktu, kita punya kebebasan finansial gitu. Nah, itulah yang momen itu mungkin yang menjadi titik balik pola pikir saya gitu, Mas Hadi. Baik. Iya. Wah, menarik sekali perjalanannya ya. Nah, selanjutnya untuk sampai akhirnya memutuskan bisnis sendiri, terus mulai. Nah, itu bagaimana, Mas? Mungkin Ya, juga ada modalnya berapa gitu Oh seperti itu. iya. Ya itu, setelah dari Surabaya itu, Mas Hadi ya, saya itu ngobrol-ngobrol sama sepupu saya. Baik. Lah, dia dekat sama saya tuh ya seperti kakak adik lah nih ya. Sering curhat, sering ini, saya ngobrol. Saya kemarin ketemu sama direktur ini di Surabaya. Dia bilang begini. Dia bilang, "Oh iya benar itu Mas Bud. Itu harus kamu jalankan itu. Yaudah nanti kita dukung." Gitu. Saya bilang gitu. Terus, kita modalnya apa kira-kira? Yaudah gampang, nanti kita ini kumpulkan dari paman-paman siapa yang mau gitu. Baik. Akhirnya maulah 4 orang. Jadi saya, sepupu saya itu tadi, sama paman saya 2 orang. Terus kita kumpul. Bagaimana kalau kita membuat badan usaha? Badan usahanya apa? PT lah, kita bikin PT. Ya udah kita sepakat bikin PT. Bidang usahanya apa? Karena itu atas usulan saya, makanya ada klausal kalau di pesantren dulu usul mas'ul gitu. Siapa yang usul dialah bertanggung jawab. Ya. Akhirnya saya memasang badan untuk ini yaudah saya nanti yang yang bergerak. Baik. Saya bergerak. Akhirnya terkumpullah masing-masing itu 12 juta. Modal awal Mas Hadi. Jadi saya 12 juta, sepupu saya 12 juta, paman saya 12 juta, yang dua juga 12 juta. Jadi 48 juta. Start awal. Iya. Nah, waktu itu, tapi saya tidak melihat kalau nominal 12 juta memang waktu itu memang sudah cukup besar ya. Tapi yang saya lihat adalah ini, komitmen. Komitmen dan kepercayaan untuk mendirikan satu usaha itu. Baik. Iya. Kepercayaan kepada saya untuk mengelola usaha dan komitmen bersama-sama untuk mengelola usaha itu. Itu Mas Hadi yang modal awal saya untuk mendirikan usaha. Iya Mas Budi, terima kasih untuk sharingnya. Tadi di awal Mas Budi sampaikan bahwa pelanggan pertama adalah mengerjakan cleaning service di bandara ya. Betul, untuk iya. mendukung perusahaan cleaning service di bandara. Iya. Soekarno-Hatta mungkin ya Pak. Soekarno-Hatta, Mas, betul ya. Nah setelah tadi modal terkumpul, kemudian Mas Budi ambil posisi sebagai leadernya nih ya untuk menjalankan bisnis. Kemudian tadi di awal Mas Budi sampaikan dapat kontrak untuk Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Nah, terus kelanjutannya gimana Mas? Di awal-awal itu jadi momen yang sangat mengembirakan atau bagaimana waktu dapat kontrak pertama? Ya, itu sesuatu yang excited sekali buat saya, Mas. Iya. Ibaratnya. Dan seluruh tim juga ya? Iya, waktu itu saya tim hanya 3 orang. Maksud saya investor-investor tadi juga. Oh ya, investor ya. Artinya saya bisa membuktikan investor bahwa ini loh, kita bisa untuk mengerjakan ini gitu. Baik. Mas Hadi. Ya. Tapi sebenarnya yang lebih menarik bagi saya itu dengan adanya customer pertama kali, apalagi itu sebesar customer yang mengelola Bandara Soekarno-Hatta. Yeah. Itu bagi saya sesuatu yang sangat excited karena ini. Ibaratnya saya itu baru membuat kapal. Kapal itu mungkin juga nggak tahu safety-nya seperti apa. Kemudian nahkodanya bagaimana juga belum tahu mereka kan. Tapi mereka percaya
menjadi penumpangnya gitu Mas Hadi. Nah itu saya juga ini benar-benar sesuatu yang di luar kemampuan saya. Jadi gimana ya? Ya alhamdulillah dan saya bersyukur sekali untuk mendapatkan itu. Kemudian itulah juga menjadi yang saya katakan tadi reputasi bagi yang bisa menjadikan promosi gratis bagi saya gitu loh untuk membangun kepercayaan kepada clean service yang lainnya gitu Mas Hadi. Iya. Di awal itu hambatan terbesar apa Mas Budi? Hambatan terbesar kalau di awal itu kalau modal ya hambatan tapi juga nggak besar ya. Modal kemudian saya itu gini Mas Hadi. Saya itu berangkat dari 48 juta itu dengan minim fasilitas itu Mas Hadi. Artinya saya kantor tidak punya, tempat produksi juga seadanya, hanya di garasi gitu Mas Hadi ya. Tapi ya itu bagi saya bukan hambatan tapi ya sebuah tantangan. Kalau hambatan terbesar itu sebenarnya ketika saya mau melangkah ini Mas Hadi. Itu hambatan terbesar saya karena sepertinya harus ada trigger pendorong agar saya itu berani melangkah untuk membuat perusahaan ini. Iya. Dan berani melangkah untuk mencari pelanggan gitu Mas Hadi. Untuk mencari pelanggan. Misalkan itu yang saya rasakan hambatan yang paling besar. Kalau misalkan masalah dari modal kami juga tidak ada investor besar yang mendukung kita juga nggak ada. Kemudian dari segi fasilitas kami juga belum punya tim ekspedisi yang seperti sekarang saya belum punya. Kalau dari segi pabrikan kami juga tidak punya pabrikan. Kami produksi pakai ember kecil begitu dengan manual, diaduk manual gitu Mas Hadi. Nah, jadi langkah pertama tadi yang berat tadi itu, yaitu pada manakala sudah mulai bertemu dengan calon-calon pemegang saham tadi ya Mas ya, itu di awal-awal tadi. Sampai akhirnya melangkah untuk melakukan pemasarannya dan mulai produksi dengan ngaduk bahan-bahan kimia itu sendiri ya. Iya, dengan bahan baku seadanya ya beli di toko kimia ya. Gudangnya pun jaga bukan gudang ya, lemari kecil gitu. Tapi pelanggannya kakap langsung ya. Betul ya, saya itu yang saya katakan ini di luar kemampuan saya ini. Kalau misalkan ini ya karena pertolongan Allah lah bisa saya mendapatkan hal seperti itu ya. Ya mungkin doa orang tua juga seperti itu ya Mas Hadi ya. Pernah nggak Mas Budi ada satu momen di mana ini beban kayaknya masalah berat banget, susah tidur, bikin kepala pusing, terus mungkin saya menyerah saja lah gitu. Ada nggak Mas momentum itu? Mesti ada Mas. Ada ya. Aduh. Terus gimana solusinya saat itu? Sering sekali ya. Ini mungkin yang saya ceritakan yang terberat aja Mas Hadi ya. Iya. Ini pernah Mas Hadi ya, suatu saat waktu itu di musim COVID Mas Hadi ya. COVID? Iya, musim COVID-19. Nah, di musim COVID itu kan sebenarnya banyak perusahaan yang goyah ya. Iya. Tapi alhamdulillah omset saya malah naik Mas Hadi. Karena banyak orang yang mencari disinfektan, banyak orang mencari hand sanitizer, sehingga saya itu dalam satu hari bisa laku lebih dari 1.000 jerigen hand sanitizer. Hand sanitizer waktu itu, waktu COVID-19. Nah kemudian ya mungkin juga ini ya suatu saat mungkin ada sesuatu yang dianggap tidak pas gitu ya oleh jadi saya pernah tersandung dengan pemeriksaan, kemudian saya harus mengklarifikasi dari berbagai pihak
masalah izin edar. Hmm. Ya, lah izin edar itu apa namanya? Itu cukup membuat saya itu sangat pusing, pusing dan pusing banget gitu. Ya sampai ya itu tadi. Ini bisa nggak ya saya meneruskan usaha ini gitu. Sementara saya berpikir saya sudah melakukan usaha itu sudah hampir 20 tahun ketika itu kan. Tahun 2019. Dari tahun 2000 ke tahun 2019, 20 tahun. Dengan adanya kasus itu, masa saya harus mundur gitu Mas Hadi. Karena apa? Karena kalau tidak ada izin edar, itu produk tidak boleh dijual. Aturannya seperti itu, memang regulasi seperti itu. Kemudian saya berpikir, kalau saya mempelajari kira-kira apa sih syaratnya izin edar itu. Nah, salah satu syaratnya adalah mempunyai sertifikat produksi. Baik. Apakah syaratnya untuk sertifikat produksi? Syarat untuk mempunyai sertifikat produksi adalah semacam izin lingkungan. Baik. Iya, jadi semacam AMDAL gitu kali Mas Hadi ya. Kemudian saya berpikir, apakah mungkin tempat saya itu waktu itu di garasi Mas Hadi, masih di garasi tapi mungkin sudah bukan di garasi lagi, tapi saya membeli tanah sebelah garasi itu ada bengkel las yang dijual. Saya beli untuk produksi. Saya produksi di situ. Tapi setelah saya konsultasikan dengan instansi yang terkait, ini tidak diizinkan untuk produksi di sini. Akhirnya saya harus berpikir keras tuh Mas Hadi. Bagaimana saya bisa mendapatkan sertifikat produksi ini, biar saya bisa produksi di sini. Atau saya off sama sekali, gitu kan. Antara maju dan mundur. Tapi saya ingat, ini kan saya itu punya karyawan. Karyawan dia punya anak, punya istri. Saya juga punya tanggungan, punya anak, punya istri. Masa ada masalah seperti ini nggak bisa kita selesaikan? Ini masalah yang kelihatan mata ini. Bisa dipelajari ini. Akhirnya saya mencari itu Mas Hadi. Kira-kira saya bisa nggak membeli. Saya nggak kepikiran menyewa, saya berpikir membeli. Membeli lokasi yang bisa untuk produksi. Akhirnya saya mencari ke sana kemari, ketemulah lokasi yang layak, kemudian legalitasnya mencukupi, kemudian harganya juga bersahabat. Akhirnya saya putuskan membeli lahan di Gunung Sindur, di kawasan industri dan pergudangan. Itu saya membeli di sana dan saya produksi di sana, dan alhamdulillah dengan kasus-kasus itu semakin memperkuat ini saya keyakinan ya, produk saya gitu. Produknya. Jadi gitu. legalitasnya terpenuhi dari segi persyaratan berizin edar terpenuhi, bahkan sertifikat halal juga terpenuhi. Jadi banyak hikmah yang karena kejadian itu Mas Hadi. Baik. Ya, kejadian itu saya ke pelanggan juga lebih diterima karena ini bukan produk abal-abal gitu Mas Hadi. Ini ada izinnya, ada uji labnya, ada sertifikat halalnya, ada MSDS-nya, ada COA-nya, semua saya lengkapin. Itu. Jadi perjalanan dari garasi sampai akhirnya pabrik di Gunung Sindur. Luar biasa. Karena tersandung masalah itu. Kalau nggak tersandung, barangkali belum bisa seperti sekarang ini gitu. Sekarang. Wah, iya, luar biasa ya. Nah, Mas Budi, kalau seandainya waktu ini bisa ditarik mundur lagi, mundur ya ke masa lalu lagi, ke titik nol lagi. Hal apa yang akan Mas Budi hindari dan hal apa yang akan Mas Budi lakukan ini untuk kebaikan di depan tadi? Ya itu. Ini Mas Hadi, saya itu kurang untuk berandai-andai masa lalu itu saya itu kurang
kurang bisa dikatakan kurang suka itu Baik, karena baik. itulah perjalanan maksudnya Ya, ya, perjalanan ya. Apapun perjalanannya ya qadarullah, semua itu ya Allah yang itu yang apa? Yang mentakdirkan ya. Kita baik. hanya menjalani Mas Hadi ya. Ya. Jadi ketika saya membuat kesalahan, ketika saya menghadapi masalah, itu bagi saya ya kesalahan itu ya wajar. Tapi yang penting kesalahan itu jangan terulang lagi. Bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan itu dan bagaimana kita itu terus memperbaiki dan berjalan sesuai dengan apa namanya regulasi yang ada gitu Mas Hadi. Baik, baik. Iya. Baik. Jadi seandainya masa lalu saya tidak mau masa lalu saya itu di skip meskipun hanya satu bagian. Karena kalau terskip satu bagian ya ini apa skenario itu nggak jadi seperti ini gitu Mas Hadi barangkali ya. Baik. Misalkan saya tidak tersandung masalah izin edar atau mungkin saya tidak tersandung atau mungkin saya tidak pernah ke Surabaya, saya tidak pernah bertemu orang ini. Mungkin kalau saya tidak pernah ke Medan, saya tidak pernah kerja di mana itu Jakarta Utara itu, saya mungkin tidak akan mempunyai apa namanya bekal-bekal yang cukup untuk saya di posisi ini di posisi sekarang. Oh, baik, 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 Ya. baik. Ya, tapi mungkin yang ini mungkin saya harus lebih belajar memahami Mas Hadi ya. Cara Allah memberikan pelajaran kepada saya gitu. Itu yang apa namanya yang membuat saya itu harus banyak belajar gitu Mas Hadi. Baik. Jadi semua masalah itu dihadapi sebagai proses. Betul. Yang menguatkan bisnis Mas Budi ya. Betul, sehingga sampai seperti sekarang. Iya. Baik, terima kasih Mas Budi. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya nih Mas Budi, yaitu pesan untuk startup muda. Startup muda kan sekarang banyak anak-anak berbisnis ya. Nah, tetapi sebelumnya saya sedikit bertanya lagi satu hal yang mungkin terlewat dari segmen sebelumnya, yaitu adakah Mas Budi dan partner-partner itu menyusun sebuah rencana bisnis di awal atau yang kita kenal dengan business plan ataupun rencana strategis gitu Mas Budi? Iya. Ini yang saya jawab yang Mas Budi Mas Hadi. Yang kedua apa yang pertama dulu? Sama aja. Ya, sama aja. Ya. Yang kedua dulu ya. Boleh. Ya. Barangkali kalau untuk business plan kita itu lebih kepada ini Mas Hadi. Apa ya istilahnya ya? Organik kali ya Mas Hadi ya. Organik ya? Seperti apa tuh maksudnya nih? Jadi saya itu kan awalnya memproduksi apa namanya bahan kimia pembersih. Baik. Itu core bisnis saya pertama kali. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya jual ke customer, mereka tanya, ada nggak ini apa alat untuk ngepelnya? Ada nggak untuk sapunya? Ada nggak untuk plastik sampahnya? Baik. Ada nggak untuk kebutuhan gardeningnya? Akhirnya saya itu sebenarnya dibimbing oleh pelanggan saya untuk menjalankan ini loh peluangnya, gitu. ini peluangnya, sehingga sekarang ini saya bukan hanya murni sebagai apa namanya produsen, tapi saya juga sebagai trading juga. Oh gitu. Trading untuk peralatan kebersihan. Ya, mulai dari sapu, alat ngepel, alat mesin polisher, kemudian ya segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer. Baik. Karena customer saya maunya ambil dari kamu aja semua. All in gitu ya. Terserah kamu ambil dari mana. Oh gitu. Itu yang itu tidak kita pikirkan sebelumnya Mas Hadi. Kalau kita bikin planning mungkin nggak sampai segitu planningnya ya. Mungkin planning kita hanya cara akan membuat ini produk yang serupa yang jenis mengembangkan mungkin seperti itu. Tapi karena kita berinteraksi dengan user, kita ingin mengetahui memenuhi kebutuhan mereka, ya secara material maupun secara teknis gitu Mas Hadi. Akhirnya timbulnya seperti itu. Timbulnya saya jual sapu lidi, saya jual untuk sampai pengki untuk untuk
Mulai dari polisher sampai pengki ya. Waduh. Jadi karena para pelanggan percaya, Iya, iya. jadi mereka transaksinya bukan sekedar alat bahan kimia lagi, tetapi Betul. ke alat-alat yang dipakai untuk cleaning Iya. service tadi. Iya, iya benar. Dan itu penting Mas Ati, kepercayaan ya. Menghilangkan seolah-olah ya, menghilangkan harga itu Mas Ati ya. Artinya mereka udah percaya kita seperti ini. Mereka juga percaya kita harga tidak akan Main-main tidak lah akan ya. main-main gitu. Iya, iya, iya. Iya. Oh, Jadi baik. mereka Jadi sekali lagi di awal rencananya betul-betul untuk memproduksi bahan kimia untuk pembersih. Iya. Tetapi seiring dengan waktu pelanggan semakin percaya, malah mereka minta pengadaan alat-alat lainnya, mulai dari pengki sampai polisher tadi seperti itu ya. Yang dari alat yang kecil sampai dengan Sampai yang besar. bahkan seperti sabun, deterjen, bubuk, kemudian pengharum ruangan dan sebagainya, mereka lebih lebih memilih ambil ke kita gitu Mas Adi. Iya. Baik. Nih sekarang Mas Budi kembali ke tadi. Sekarang kita sampai pada fase pesan buat startup muda. Masih relate dengan tadi disampaikan oleh Mas Budi. Nah banyak nih anak muda yang mungkin sekarang calon wirausahawan muda yang masih mikir-mikir gitu. Mungkin juga masih stuck di urusan modal dari mana. Nih pesan dari Mas Budi. Iya. Silakan. Iya. Kalau pesan saya ya harus ada keberanian. Jangan menunggu sesuatu sempurna baru melangkah gitu Mas Ati ya. Ini kuncinya. Jangan menunggu modal terkumpul baru melangkah. Jangan menunggu fasilitas ada baru melangkah. Justru bagi saya ya, kekuatan yang paling besar itu adalah kalau kita kepepet. Gitu ya. The power of kepepet. Iya. Nah kalau kepepet itu seperti gas ditekan itu kan. Gas ditekan itu nanti kan kalau dilepaskan melentingnya akan semakin tinggi. Iya. Semakin tekanan semakin besar, melentingnya akan semakin tinggi. Iya. Manusia juga seperti itu kan. Seorang bisnis juga seperti itu. Iya. Ketika kita hanya ragu, tidak apalagi malas, tidak mau, itu bagi saya sangat menghambat sekali. Bahkan itu hambatan itu jauh lebih besar daripada sekedar hanya modal gitu Mas Tati. Modal berapapun bisa dicari insya Allah. Ya. Kemudian untuk produk pun juga zaman sekarang gampang banget mencari. Tapi untuk melangkah, keberanian melangkah ini yang mereka melawan rasa ragu-ragu. Ya. Melawan rasa tidak percaya diri, melawan rasa takut. Nah itu yang ini. Jadi ya. Mau nabrak jalan dulu gitu. Ya. Kalau misalnya kepepet nanti pasti ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Asal jangan menyerah ya. Jangan menyerah betul. Oh baik. Kalau kepepet itu powernya luar biasa. Wah ini insight-nya luar biasa. Kemudian mungkin dari Mas Budi ada pesan buat teman-teman yang anak-anak muda mungkin yang mau masuk ke bisnis seperti Wijaya Agung Utama itu seperti apa Mas Budi? Ya. Mungkin kalau jenis bisnisnya mungkin ya bisa bermacam-macam ya, tidak harus sama dengan PT Wijaya Agung Utama, tapi yang penting itu adalah komitmen untuk mau bekerja keras, untuk mau muncul di permukaan, artinya menjual apapun itu bentuknya. Tapi entah itu jasa, entah itu barang, yang penting kan untuk melayani orang lain sehingga orang lain itu merasa terbantu dengan adanya kita. Pasti kita akan dicari. Gitu Mas Adi. Yang penting yaitu jangan ragu untuk melangkah. Dan konsisten dan komitmen dengan langkah awal yang sudah dilangkahkan. Mulailah dari yang kecil-kecil untuk menuju yang besar gitu Mas. Jadi ibaratnya kalau bisnis itu bukan, kalau saya ibaratkan lari, itu bukan lari sprinter Mas Yati ya. Kita ini lari maraton.
Kalau maraton jaraknya kan jauh dan Iya. mungkin speednya kan juga tidak terlalu kenceng, lain dengan sprint. Sprint kan Iya. jarak 100 meter tapi kan Habis tenaga habis langsung. tenaga langsung gitu. Tapi maraton ya kita apa namanya? Endurance, daya tahan ya. Betul, daya tahan dan jangka panjang gitu Mas. Ya, maraton sendiri perlu strategi Mas Budi. Oh iya Kalau betul. nggak habis nafasnya, tenaganya habis. Iya. Baik-baik. Sudah banyak kita dengar dari Mas Budi. Satu hal mungkin ada satu closing statement yang Mas Budi mau sampaikan ke teman-teman wirausahawan muda ini atau teman-teman startup muda. Iya. Ya, mungkin bagi teman-teman muda terutama ya, teman muda itu kan semangatnya masih tinggi, masih powerful, pikirannya masih, idealismenya masih tinggi. Nah itu kembangkan dan jangan ragu untuk melakukan langkah-langkah untuk jangan ragu untuk mengambil langkah dan juga konsisten terus-menerus dengan langkah yang sudah dijalani. Ya, insya Allah dengan itu nanti pasti akan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dari setiap langkah yang dikerjakan. Gitu Mas Hati. Demikian bincang-bincang kita pagi ini dengan Mas Kresno Budi. Semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang. Teruslah berdoa. Semoga sukses menanti Anda di masa depan. Amin.